Saat ini kita sudah berada di penghujung bulan Sya'ban, yang artinya sebentar lagi kita akan memasuki bulan suci Ramadan. Sebagai seorang mukmin, sebagai seorang muslim, maka hendaknya di dalam hatinya ada rasa kerinduan untuk bisa bertemu dengan bulan suci Ramadan. Sebagai seseorang yang mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, hendaknya ada rasa rindu untuk bisa bertemu dengan bulan suci Ramadan. Maka inilah hendaknya yang ditanamkan oleh seseorang, ya, yang mengaku beriman kepada Allah. Yang pertama, dia harus merasa rindu dengan bulan suci Ramadan. Orang yang mengaku beriman kepada Allah, orang yang mengaku beriman, siapapun orangnya, pasti akan merasakan rasa rindu di hatinya untuk bisa bertemu dengan bulan suci Ramadan. Kenapa Ramadan kok dirindukan oleh seseorang yang beriman kepada Allah? Jelas di dalam bulan Ramadan, bagaimana orang yang beriman kok bisa tidak rindu kepada bulan Ramadan? Karena di dalamnya terdapat rahmah, terdapat kasih sayang Allah. Di dalam bulan Ramadan terdapat maghfirah, terdapat ampunan-ampunan Allah. Kemudian yang ketiga, di dalam bulan Ramadan terdapat itqun minan nar, pembebasan dari api neraka. Jadi orang yang mengaku beriman kepada Allah pasti merindukan datangnya bulan Ramadan. Maka kita cek hati kita, kita cek diri kita. Apakah diri kita, apakah hati kita merasa rindu dengan bulan suci Ramadan? Apakah diri kita, apakah hati kita merasa rindu untuk bertemu dengan bulan Ramadan? Kalau sampai tidak ada rasa rindu di dalam hati kita, kalau sampai tidak ada rasa rindu pada diri kita untuk bertemu dengan bulan suci Ramadan, maka imanmu perlu dipertanyakan. Karena setiap orang yang beriman, siapapun orangnya, pasti rindu ingin bertemu dengan bulan Ramadan. Inilah yang harus kita timbulkan, inilah yang harus kita kuatkan di dalam hati, yaitu rasa rindu dengan bulan suci Ramadan. Bagaimana tidak rindu dengan bulan Ramadan? Dikatakan bahwa di bulan Ramadan segala amal kebaikan yang dilakukan, segala ibadah apapun yang dilakukan di dalam bulan Ramadan, maka pahalanya akan dilipat gandakan oleh Allah. Siapa yang tidak rindu? Siapa yang tidak ingin beribadah satu kali akan tetapi pahalanya dilipat gandakan oleh Allah? Saya yakin siapapun orangnya yang mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala pasti rindu bertemu dengan bulan Ramadan. Maka jika ada orang yang mengaku beriman kepada Allah, ada seseorang yang mengaku beriman akan tetapi dia tidak rindu untuk bertemu dengan bulan Ramadan, maka bisa dikatakan, maka keimanannya bisa dipertanyakan. Maka kita mulai saat ini, bulan Ramadan yang hanya kurang beberapa hari saja lagi, yang saat ini kita sudah berada di penghujung bulan Sya'ban, yang itu artinya kita akan segera memasuki bulan Ramadan. Maka seberapa besar kerinduan kita kepada bulan suci Ramadan, seberapa besar keinginan kita, kerinduan kita untuk bertemu dengan bulan Ramadan. Maka orang yang beriman akan selalu merindukan bulan suci Ramadan. Kenapa? Karena sudah disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, hendaknya kita bergembira dengan datangnya bulan Ramadan. Hendaknya kita bergembira menyambut kedatangan bulan suci Ramadan ini. Jangan sampai dijadikan bulan Ramadan itu sebagai beban untuk kita. Jangan kita jadikan bulan Ramadan itu sebagai beban untuk kita nanti akan berlapar-lapar. Jangan kita jadikan Ramadan itu cuman untuk kita, wah nanti kalau Ramadan saya haus. Jangan.
Akan tetapi bagaimana mestinya seorang mukmin bersikap ketika sudah memasuki bulan Ramadan? Ramadan adalah bulan di mana kita untuk meningkatkan lagi keimanan kita kepada Allah dengan memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka persiapkan dari sekarang. Apa yang ingin dipersiapkan? Segalanya harus dipersiapkan. Yang pertama kita persiapkan zahir kita. Kita persiapkan fisik kita, ya, agar bisa melaksanakan ibadah puasa di dalam bulan Ramadan. Ya, usahakan fisik kita harus sehat agar bisa melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan selama sebulan penuh tentunya. Maka daripada itu persiapkan dari sekarang agar jangan sampai sakit. Persiapkan kesehatan kita zahir dan batin agar kita bisa melaksanakan ibadah puasa sebulan penuh di dalam bulan suci Ramadan. Maka sekali lagi hendaknya kita yang mengaku beriman kepada Allah hendaknya berbahagia, hendaknya bergembira dengan kedatangan bulan suci Ramadan. Jangan sampai Ramadan dijadikan beban untuk kita. Akan tetapi jadikanlah Ramadan ini sebagai wasilah untuk kita lebih dekat lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadikanlah Ramadan ini untuk kita memperbanyak dan meningkatkan lagi amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka persiapkan apa yang digunakan, apa yang diperlukan di dalam bulan Ramadan. Maka bagi yang hobi, ya, bagi yang senang, bagi yang suka, bagi yang istiqomah membaca Al-Quran, maka persiapkan Al-Qurannya dari sekarang. Jangan sampai di rumah kita tidak ada Al-Quran. Jangan sampai di rumah kita tidak terdapat Al-Quran. Ada Al-Quran tetapi sudah lusuh. Jangan sampai di rumah kita cuman ada satu Al-Quran, itu pun karena mahar ketika nikah. Jangan sampai, itu pun udah lusuh karena tidak pernah dibaca. Maka dari sekarang persiapkan yang hobi, yang suka, yang senang membaca Al-Quran. Maka persiapkanlah Al-Quran yang terbaik sebelum kita memasuki bulan Ramadan. Karena orang yang membaca Al-Quran di bulan suci Ramadan, maka pahalanya akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian bagi yang umpamanya hobi, suka, senang untuk membaca zikir, untuk membaca tasbih, untuk baca tahmid, tahlil, takbir dan sebagainya, baca sholawat, maka persiapkan alat untuk baca tasbihnya, persiapkan alat untuk baca tahmidnya, tahlilnya, takbirnya. Maka persiapkan tasbih yang terbaik untuk menyambut kedatangan bulan suci Ramadan. Begitupun amal-amal ibadah yang lainnya. Maka persiapkan semua perlengkapan apapun itu yang kita gunakan nantinya di dalam bulan suci Ramadan. Ya, bulan Ramadan merupakan tamu agung kita. Bulan Ramadan adalah tamu yang sangat agung yang dinanti-nantikan oleh kita kedatangannya. Mudah-mudahan kita mohon kepada Allah, meskipun Ramadan hanya kurang 2 atau 3 hari lagi, ya, bulan Ramadan hanya kurang beberapa hari saja lagi, akan tetapi kita tetap mohon kepada Allah supaya tetap diberikan kesehatan jasmani, rohani, dan yang terpenting semoga kita masih dipanjangkan umur oleh Allah Subhanahu wa taala supaya bisa bertemu dengan bulan Ramadan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saja ketika sudah memasuki bulan Rajab, mulai malam pertama bulan Rajab, beliau sudah berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahilah kami di bulan Rajab dan berkahilah kami di dalam bulan Sya'ban wa ballighna Ramadan, dan sampaikanlah kami ya Allah dengan bulan suci Ramadan. Meskipun sekali lagi kita hanya kurang beberapa hari saja lagi untuk memasuki bulan Ramadan, kita harus tetap memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan panjang umur. Karena siapa yang bisa menjamin kita masih hidup besok? Siapa yang bisa menjamin kita masih hidup nanti malam? Siapa yang bisa menjamin kita masih hidup 1 jam ke depan? Tidak ada yang bisa menjamin. Karena ketika sudah datang ajal kematian seseorang, fala yastakhiruna sa'atan wala yastaqdimun. Maka kalau sudah sampai ajal kematian seseorang, maka tidak bisa dimajukan
dan tidak juga bisa dimundurkan. Maka sekali lagi kita mohon kepada Allah supaya tetap diberikan umur yang panjang. Supaya diberikan umur yang panjang itu bisa kita gunakan di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita mohon juga kepada Allah, selain dimohon kepada Allah diberikan umur yang panjang, diberikan kesehatan jasmani dan rohani, semoga kita juga diberikan oleh Allah kemudahan untuk beribadah apapun itu selama bulan suci Ramadan. Amin Allahumma amin.